Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, terdiri dari Angelika Panjaitan, Bambang Hartono, Maudri Adelia Putri, dan saya sendiri Muhammad Rafi Rashid. Artikel kami yaitu ketentuan hukum terhadap perlindungan anak-anak jalanan. Latar belakangnya, anak jalanan pada dasarnya juga mempunyai hak-hak serta kewajiban seperti anak lainnya yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara serta memerlukan perhatian khusus oleh semua elemen masyarakat. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap anak-anak jalanan dalam konsep hak asasi manusia menurut UUD NRI tahun 1945. Dalam penelitian ini dapat memberikan konsep hukum dalam menangani pelanggaran HAM terhadap anak-anak jalanan. Selain itu, dengan adanya perlindungan hukum terhadap anak-anak jalanan, diharapkan dapat menjadi suatu perlindungan yang hakiki dalam setiap kehidupannya dari negara. Batasan masalah terdiri dari hukum perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan ini, serta berfokus pada apa saja yang hak dan kewajiban seorang anak yang semestinya, lalu tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap anak-anak jalanan, dan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya anak jalanan. Rumusan masalahnya terdiri dari 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak serta kewajiban anak jalanan oleh pemerintah. 2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan munculnya anak jalanan? Dan ketiga, bagaimana ketentuan hukum bagi anak jalanan yang melakukan tindak pidana? Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Angelika. Tujuannya mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak serta kewajiban anak jalanan oleh pemerintah. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya anak jalanan, dan menjelaskan ketentuan hukum bagi anak jalanan yang melakukan tindak pidana. Kajian pustaka, pengertian anak. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang perlindungan anak. Setiap anak yang lahir merupakan amanah dan nugrah dari Tuhan Yang Maha Esa. Anak adalah generasi muda yang nantinya akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mabri. Ya, pengertian perlindungan hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan itu berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mempertahankan, dan membentengi, sedangkan perlindungan yang berarti konservasi, pemeliharaan, dan penjagaan. Lalu, pengertian perlindungan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan merupakan segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Lalu, analisis ketentuan hukum terhadap perlindungan anak-anak jalanan. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak serta kewajiban anak jalanan oleh pemerintah, itu anak memiliki hak-hak seperti yang diungkapkan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak kembali ditegaskan dalam pasal 16 ayat 1, 2, dan 3 yang berbunyi, 1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Lalu kedua, setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Ketiga, penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Lalu, ada beberapa tanggung jawab yang harus dijalankan sebagai seorang anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 19, bahwa setiap anak berkewajiban untuk 1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, menyayangi teman. 3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara. 4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Lalu yang kelima, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Lalu dilanjutkan oleh Bang Bang. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya anak-anak jalanan. Menurut Hurairah menyebutkan beberapa penyebab munculnya anak jalanan, antara lain 1. Orang mendorong anaknya bekerja, alasannya untuk membantu ekonomi keluarga. 2. Kasus kekerasan dan perlakuan salah kepada anak oleh orang tua semakin meningkat sehingga anak memilih lari ke jalan. 3. Anak yang terancam harus putus sekolah karena orang tuanya tidak sanggup membayar uang sekolah. 4. Banyak anak yang hidup di jalanan karena biaya kontrak rumah mahal atau meningkat. 5. Timbulnya persaingan dengan pekerja dewasa di jalanan sehingga anak melakukan pekerjaan beresiko tinggi terhadap keselamatannya dan eksploitasi anak oleh orang dewasa di jalanan. 6. Anak yang lama berada di jalanan menyebabkan timbul masalah baru. Atau 7. Anak jalanan jadi korban ketentuan hukum bagi anak jalanan yang melakukan tindak pidana. Sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai pada tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, Pasal 28D Ayat 2, Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635. Kesimpulan. Pada dasarnya, seorang anak jalanan memiliki kesempatan yang sama dengan anak lainnya untuk bisa tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, sehingga diperlukannya upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan suatu jaminan terhadap hak-haknya, serta perlakuan yang sama tanpa adanya suatu diskriminasi. Beberapa penyebab meningkatnya anak jalanan, salah satunya karena masalah keuangan. Secara langsung, kesulitan dalam perekonomian memang memicu adanya peningkatan jumlah anak jalanan di beberapa kota di Indonesia. Selain itu, proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan.
Inilah merupakan kajian pustaka dari kelompok kami, di mana ini semua sumber-sumber dari artikel yang kami presentasikan hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Dan bila ada yang ingin bertanya, tinggalkan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.